Kerusakan DNA atau DNA damage adalah kegagalan proses replikasi DNA, sedangkan faktor intrinsik tergantung kadar dan durasi rangsangan yang akan mempengaruhi sensitivitas sel, yang meliputi iradiasi sel, misalnya ultraviolet radiasi dan ionizing radiasi, yang akan menyebabkan terjadinya crosslink atau rusaknya rantai DNA. Di dalam DNA, kita juga mengenal ada banyak sistem di mana sistem ini berhubungan dengan kerusakan yang terjadi akibat paparan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kita memiliki ikatan antarabasa nukleotida, dan ketika ikatan ini mengalami kerusakan, maka DNA manusia itu juga bisa terlihat. Kita juga sering mendengar istilah dari mutagen atau zat-zat yang bisa berdampak pada mutasi genetik. Mutasi genetik ini ada dua, yang sifatnya hereditary atau diturunkan dari sifatnya di dalam selama kehidupan seseorang ketika mengalami atau mendapatkan atau menerima paparan dari mutagen. Kerusakan ketika DNA ini juga bisa terjadinya mutasi, atau biasanya tidak. Ketika kita mengalami mutasi, DNA sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, akan tetapi proses ini bisa terjadi di awal kehidupan atau di lambat laun. Semakin meningkatnya kerusakan dan semakin melemahnya kemampuan tubuh, bisa berdampak pada kejadian kanker atau penuaan. Jadi mutagen seperti sinar matahari, kerusakan akibat obat-obatan atau rokok, atau berasal dari makanan, pengaruh aktif terhadap kerusakan DNA menginduksi DNARD. Lalu gangguan pada replikasi dan transkripsi kerusakan DNA dapat mempengaruhi pada kejadian kanker atau penuaan dini dan gangguan saraf. Hal-hal yang harus diperbaiki tidak ada sering menyebutnya sebagai Zainab. Kerusakan DNA mengalami pemotongan akibat paparan yang luar biasa terhadap mutagen, yaitu sekali lagi bisa berasal dari lingkungan. Ketika DNA mengalami kerusakan, maka yang pertama dilakukan tubuh adalah berusaha untuk memperbaikinya. Ada DNA repair sistem, tetapi dia bersistem tidak selalu berjalan dengan baik, meskipun kemudian yang suatu sel mengalami mutasi, lalu mutasi tersebut akan berdampak pada kerusakan. Bakteri E. coli umumnya hidup di dalam saluran pencernaan manusia atau hewan. Secara fisiologi, E. coli memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang sulit. E. coli ini tumbuh dengan baik di air tawar, air laut, atau di tanah. Bakteri E. coli yang terpapar oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai akan menghasilkan ekspresi gen khusus, mengalami mutasi adaptif, dan mengalami perubahan morfologi sel. Kebanyakan respon tersebut dipengaruhi oleh faktor sigma spesifik yang merupakan suatu regulator. Gen spesifik ini terdiri dari gen pengendalian koordinasi regulon yang mengkode protein yang bertanggung jawab sebagai protein sel.
Bakteri E. coli ini juga termasuk salah satu mikroba pertama yang telah diketahui sekuen bangsanya, penyusun genomnya secara lengkap, yaitu E. coli K12. Bakteri E. coli merupakan mikroba yang paling banyak diteliti untuk studi genetika. Penggunaan mikroorganisme seperti E. coli ini juga melakukan manipulasi dengan merekayasa, memperkembangbiakkan bahkan menumbuhkan sel-sel tersebut. Secara genetik, E. coli dapat dimanipulasi dengan mudah. E. coli juga banyak digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk berkembangkan dalam teknologi rekayasa genetika. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.